membawa sabit untuk menggorok leher anak-anak kecil untuk disusun di jalan yang akan dibangun. Hai gengs, welcome to Forbia di CHY. Cerita horor yuk. Kenalin aku Forbia, di channel ini aku ada membahas dua segmen, yaitu segmen CHY atau cerita horor yuk yang lagi aku bawain sekarang, dan juga segmen sleep therapy untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Buat kalian yang belum pernah nonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya, silakan mampir ke playlist aku dan find your own interest in there. Thank you. Sumpah ini kalau videonya benar-benar gak ada suara lagi, aku udah gak ngerti sih mesti ngomong apa. Berarti tag keempat yang suaranya tuh hilang. Emang sesusah ini ya mau bahas tentang cerita ini tuh susah banget. Pertama ya, ini aku coba lanjut dulu ngomong ya. Cek. Oke guys, kayaknya sih ini audionya udah bener ya. Tapi beneran, aduh, udah ngemeng 4 kali. Gak ada. Tapi kita lanjutin ya. Oke, jadi cerita ini didapatkan dari narasumber yang mengalami kejadiannya secara langsung dan diceritakan kembali oleh si pendengar. Jadi jalur ceritanya itu sebenarnya cerita ini secara original dan pertama kali disampaikan di media Kaskus. Nah, buat anak-anak tahun 90-an pasti sangat familiar yang namanya Kaskus, karena Kaskus itu adalah forum ngobrol terbesar yang ada di Indonesia. Jadi pas Facebook itu lagi hype-hypenya di luaran sana, di sini ada Kaskus dulu nih. Kaskus ini keren banget pokoknya dan sampai sekarang pun masih ada. Kalian bisa ngelihat juga Thread ya. Thread itu atau forum yang dibuka namanya Thread cerita-cerita dari lawas itu semua ada di Kaskus dan benar-benar lengkap, sampai jual beli pun ada di Kaskus kayak gitu. Nah, aku langsung aja ke ceritanya. Jadi di tahun ini aku sambil buka sumbernya ya. Jadi pada tanggal 29 Oktober 2016, cerita ini akhirnya diceritakan oleh salah satu kaskuser namanya Mbak Yulia Fit, dan ini adalah tweet pertama dia. Jadi sebagai TS atau tweet starter, dia langsung memutuskan membuat atau menceritakan postingan tentang kasus ini, guys. Dengan judul Kisah Nyata Tumbal Perusahaan Tambang Minyak, Korban Anak Gadis Karyawan Ngeri. Yaitu nama judul tweetnya. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, jadi ini sempat di-up oleh seseorang di Twitter, lalu dibawakan oleh YouTuber, dan tweetnya tiba-tiba hilang karena yang tadi ya, ada hubungannya sama perusahaan tambang yang memang masih berdiri sampai saat ini. Jadi langsung aja ke ceritanya. Oke guys, aku putusin buat gak pakai clip on karena tiba-tiba suara aku hilang lagi dan aku udah ngomong panjang banget, kayak udah 10 menitan gitu. Aku gak tahu ya kenapa benar-benar susah banget buat bawain cerita ini. Tapi semakin aku dilarang, semakin aku dihalang-halangi buat cerita ini, aku akan semakin berusaha sampai berhasil nyeritain cerita ini ke kalian. Karena keterbatasan skill aku dalam bercerita, jadi aku akan tetap sambil baca biar ceritanya nggak loncat-loncat dan tetap original. Assalamualaikum. Ini tweet pertama saya. Ini pun saya bikin pakai HP yang tidak terlalu mahal. Mohon maaf kalau tweet ini ala kadarnya. Tweet ini berdasarkan kisah nyata yang saya dapat dari saksi mata yang sampai sekarang masih hidup. 3 tahun lalu, jadi sekitar tahun 2013 ya, karena tweet ini dibuat di tahun 2016. 3 tahun lalu, saya dan keluarga pindah ke salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saat itu kami ngontrak di salah satu rumah milik penduduk asli desa itu. Rumah yang kami kontrak adalah rumah satuan. Ini contoh maksud rumah satuan ya. Jadi bukan kontrakan dempet. Nah, ini contoh yang kontrakan dempet.
Rumah pemiliknya lebih besar dan terlihat bagus karena dibuat dengan kayu ulin khas Kalimantan yang terkenal mahal dan hanya orang berduit saja yang sanggup membuat rumah dengan bahan itu. Pemilik rumah itu adalah seorang nenek tua, pensiunan guru, tinggal bersama anak dan cucunya. Sedangkan suami beliau sudah wafat. Kami jarang berkomunikasi karena saya dan keluarga sering berada di luar rumah. Suatu hari, kebetulan saya sedang libur. Karena bosan di rumah, saya isi waktu dengan menyapu halaman rumah. Tak disangka, nenek pemilik rumah juga sedang menyapu. Akhirnya, setelah selesai menyapu halaman, beliau menawari saya untuk duduk di teras rumah sambil minum kopi. Beliau bertanya saya kerja di mana. Saya jawab, bekerja di tambang batu bara. Beliau ini sudah sepuh sekali. Umurnya kira-kira sekitar 80 tahunan. Tapi cara beliau berbicara masih cukup jelas dengan intonasi yang pas dan sangat lancar. Setelah ngomong ini itu, akhirnya beliau membuka cerita yang menginspirasi saya untuk membuat thread ini. Cerita tentang ini tidak pernah saya temukan di situs pencarian. Situs pencarian itu kayak Google atau web browser lainnya. Kalau di Cina itu kayak Bing, kayak gitu. Maupun tak saya jumpai saat buka blog-blog misteri. Nah, jadi zaman dulu itu saat kita mau cari cerita misteri biasanya kita pergi ke blog. Karena waktu dulu di YouTube jarang banget orang yang cerita horor. Di Facebook juga jarang, apalagi di Twitter. Lanjut ya. Nah, Mbak Yulia ini berspekulasi kemungkinan tidak ditemukannya cerita ini di situs manapun bisa jadi karena cerita ini adalah rahasia negara dan orang-orang kaya yang memang memiliki pengaruh di negara ini sehingga ceritanya ditutup-tutupkan. Tapi bila ada agan-agan atau aganwati, ini sebutan buat usernya Kaskus, yang mengetahui kisah ini harap berbagi dengan saya ya, pinta Mbak Yuli. Dan this is the true shocking story. Nenek pemilik rumah akhirnya memulai cerita. Dulu waktu masih muda, saya tanya ini tahun berapa, tapi dijawabnya waktu itu si nenek masih sekolah SPG katanya. SPG itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru dan itu setara dengan SMA atau SMK. Jadi di sini si nenek mengalami kejadian ini saat beliau sekitaran umur 15 sampai 17 sih kayaknya ya kalau umur SMA. Jadi ini bukan cerita-cerita halu imajinatif ya, tapi memang diberikan oleh orang yang menurut aku cukup dewasa, kayak seperti itu. Pada suatu hari, nenek pemilik rumah berkunjung ke rumah salah satu temannya yang sekolah di daerah T. Untuk daerah T ini memang diinisialkan oleh Mbak Yuli karena Mbak Yuli takut akan menyinggung aib perusahaan. Orang tua teman beliau itu adalah staf di perusahaan minyak di daerah tersebut. Waktu beliau berkunjung, ternyata bertepatan dengan peristiwa penting, yaitu pengeboran pertama di salah satu titik minyak baru. Saya tidak mengerti apa istilahnya. Beliau yang baru saja sampai langsung diajak untuk melihat acara itu. Tapi acara tersebut hanya dihadiri staf perusahaan. Jadilah mereka mengintip dari lokasi tersembunyi, namun dapat melihat dengan jelas acara tersebut. Nah, di sini sepertinya memang nenek pemilik rumah dan temannya itu datang diam-diam, jadi nggak diajak sama orang tuanya. Cuman karena bertepatan lagi ada acara di daerah itu, akhirnya mereka kepo pergi ke si lokasi tersebut dan sembunyi deh buat ngintip acaranya tuh kayak gimana. Oke, aku lanjut ya. Sekali lagi, ini adalah kisah nyata dan banyak saksi hidup yang mau membagi kisah ini. Saat mengintip acara itu, beliau melihat
Ada 5 orang anak gadis kecil kira-kira berumuran 4-7 tahun yang memakai gaun pesta warna putih bersih memasuki area dibimbing oleh ayah temannya. Oke, jadi ayah dari temannya nenek pemilik rumah itu datang ke area tersebut dan membawa 5 anak kecil berumur 4-7 tahun. Salah satu gadis kecil memakai pita bunga besar dengan warna putih di kepalanya. Temannya bilang, itu adalah adiknya. Kata temannya, cantik kan? Ayah membelikannya baju gaun kemarin, rupanya untuk acara ini, kata temannya. Tapi kejadian itu tiba-tiba berubah horor. Manakala anak-anak gadis kecil tak berdosa itu satu-satu dilempar ke lubang galian dan mesin alat bor pun hidup. Anak-anak tak berdosa itu dihentak sampai hancur menggunakan alat bor yang seperti tuas. Setelah dihentak berkali-kali, menyemburlah minyak dari lubang itu diiringi tepuk tangan dari para staf yang hadir, termasuk ayah temannya yang ikut menumbalkan anak gadis kecil yang paling bungsu. Gimana sampai sini? Gila kan? Di depannya ada pemandangan 5 anak kecil yang dihentak oleh mesin bor dan mereka semua orang dewasa, petinggi-petinggi, pemilik perusahaan bertepuk tangan. Mbak Yuli di sini sependapat dengan teman-teman yang memang sudah mengkomen tweet ini, yang mengatakan itu tidak mungkin yang nyembur adalah minyak, karena minyak itu harusnya masih jauh di bawah lapisan bumi. Jadi ini misalnya tanah, kalau ngebor itu kalau nggak lama, kalau nggak canggih banget nggak mungkin sampai bawah sini, sedangkan minyak tuh ada di bawah-bawah sini kayak gitu. Jadi para pembaca itu berspekulasi, itu bukan minyak kali, itu mungkin aja darah dari anak-anak yang terjatuh ke lubang pengeboran. Saya mikirnya apa yang dilihat beliau itu mungkin darah anak-anak yang digencet-gencet itu. Tapi beliau tetap bersikeras kalau yang muncrat itu minyak. Itu pendapat awal saya, karena kisah ini dari beliau. Jadi sebagai narasumber dan saksi, cerita beliau saya salin apa adanya dari mulut beliau. Teman dari nenek pemilik rumah ini langsung berteriak dan pingsan. Saya yang mendengar cerita ini pun langsung shock. Beliau gak melanjutkan cerita bagaimana selanjutnya. Beliau langsung lompat ceritanya ke saat beliau sudah pulang. Saya pun tak terpikir untuk nanya karena masih shock. Dia bilang temannya itu tak lagi masuk sekolah. Ayah temannya berhenti setelah kejadian itu dan pulang ke kampung tak lama kemudian. Keluarga itu pun pulang dengan membawa duit 75 juta rupiah. Zaman itu duit segitu mungkin kayak 1 miliar sekarang ya. Nah, pasca kejadian tersebut, setelah si temannya nenek ini pulang kampung, temannya itu selain gak sekolah lagi, tapi memang udah gak pernah keluar rumah. Dan dia itu menjadi gila. Selain itu, ibunya juga menjadi gila. Yang masih waras saat itu cuma ayahnya dan adik lelakinya. Jadi, ayah, anak, teman si nenek, laki-laki lagi, terus yang terakhir tadi si bungsu. Jadi bisa disimpulkan di sini si staf tambang minyak ini punya 3 anak ya, 2 laki-laki dan 1 yang bungsu perempuan, dan yang perempuan ini yang ditumbalkan di kejadian tersebut. Beliau termenung, lalu melanjutkan cerita. Dia tanya apa saya mau tahu siapa keluarga itu. Saya diam saja masih syok. Beliau bilang keluarga itu adalah keluarga yang punya rumah dari ulin besar yang ada di ujung jalan desa. Saya terperangah. Saya kenal keluarga itu. Anak lelaki satu-satunya di keluarga itu dan satu-satunya yang masih waras adalah ayah dari teman sekantor saya. Ternyata setelah nanya sana-sini, banyak yang tahu tentang cerita model begini. Anak dijadikan tumbal perusahaan. Ayahnya dapat duit yang banyak.
Tapi apalah arti duit yang banyak itu kalau neraka dunia pun tidak mampu membebaskannya dari rasa bersalah. Ternyata banyak perusahaan minyak yang memakai tumbal seperti itu dulu. Dan beberapa perusahaan itu masih berdiri kokoh sampai saat ini dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tak cuma perusahaan, untuk pembuatan jalan raya maupun jembatan yang ada di daerah sini banyak memakai tumbal anak kecil. Saya sempat jumpa saksi hidupnya, yaitu seorang ibu rumah tangga yang dulu waktu dia kecil sempat diculik untuk menjadi tumbal, tapi beliau berhasil melarikan diri. Sampai saat ini dia masih trauma melihat orang bawa sabit, karena penculiknya saat itu membawa sabit untuk menggorok leher anak-anak kecil untuk disusun di jalan yang akan dibangun. Orang di sini rata-rata tahu kisah ini. Sedihnya pemerintah tutup mata. Berita ini tak pernah ada. Maaf atas tweet saya yang panjang ini. Saya sengaja login Kaskus untuk membagi kisah yang ada tapi dibuat tak ada ini. Juga setelah dipikir-pikir tadi malam, abis bikin tweet ini, saya merasa nenek itu minta saya untuk tidak terlalu akrab dengan teman sekantor saya yang merupakan cucu pelaku. Secara nih teman memang sering berkunjung ke kontrakan saya. Entah apa alasan Sidin, walahu alam. Nah, setelah tweet ini dipost dan ternyata memang animonya itu sangat besar, si Mbak Yuli ini menambahkan catatan di tweetnya karena memang bisa diedit dan ditambahkan. TS tidak menyangka tweet ini akan membawa dampak seperti ini kepada agan-agan Kaskuser sekalian. TS melalui tweet ini tidak bermaksud untuk menyudutkan perusahaan tertentu. Makanya dari awal yang TS bahas adalah kegiatan tumbalnya yang kebetulan terjadi di perusahaan tersebut. Dan ini bukan hanya satu atau dua saja, melainkan banyak sekali perusahaan lain dengan oknum-oknum terlibat. Sekali lagi TS mohon maaf bila TS tak bisa menyebutkan nama perusahaan maupun nama dan alamat narasumber. Secara saya memang gak minta izin beliau untuk menulis di tweet ini. Harap maklumkan. Nah, di bawah-bawah sini itu ada berita-berita yang memang dari koran ya, atau dari portal berita yang dipost, aku lampirkan untuk mendukung cerita dari Mbak Yuli ini. Di channel YouTube yang membuat aku terinspirasi untuk membahas hal ini, aku baru ingat nama channel YouTube-nya itu Supranatural Investigation. Jadi mereka itu sepertinya khusus membahas hal-hal yang berbau supernatural dan digali dan juga diceritakan kebenarannya di channel tersebut. Kalian kalau tertarik silahkan visit aja YouTube mereka karena di sana isinya bagus-bagus banget sih dan aku juga lumayan senang untuk mendengarkan cerita dari channel tersebut. Mengenai cerita ini yang disampaikan di channel SI atau Supernatural Investigation, diselidiki bahwa sepertinya perusahaan-perusahaan yang melakukan tumbal tambang pada waktu itu atau yang diceritakan di trade Kaskus tersebut melakukan perjanjian dengan bangsa goib yang berada di inti bumi, sehingga saat diberikan jiwa-jiwa yang memang suci dan tidak berdosa, hasil bumi yang harusnya dibor sampai dalam itu tidak sampai dalam, tapi hasil buminya udah keluar. Dan perlu dipahami juga waktu itu harusnya memang alat-alat tambang tidak secanggih saat ini, jadi gak mungkin dari beberapa hentakan doang minyak bumi yang harusnya di dalam langsung keluar seperti itu sih. Terus terang emang ini menurut aku cerita yang sangat mencengangkan dan memang di negara itu banyak banget cerita tentang tumbal proyek atau tumbal apapun yang kita percaya gak percaya tapi ternyata masih tetap ada seperti itu. Semoga roh dan jiwa anak-anak yang diceritakan di cerita ini dapat kembali ke sisi Tuhan dan juga dapat segera diselamatkan. Semoga dapat beristirahat dengan tenang. Aku turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ada baiknya kita sebagai manusia banyak-banyak berdoa juga sih kepada Yang Maha Kuasa agar kita dapat terhindar dari kejadian-kejadian yang memang di luar kuasa kita. Dan juga semoga Tuhan memberikan perlindungannya kepada kita. Oke, sekian cerita dari aku. Bagi kalian yang punya cerita horor, silahkan ceritain langsung ke aku atau DM aja biar aku bisa ceritain ke kalian. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau suka video ini silahkan di like dan juga jangan lupa subscribe
channel aku karena memang masih baru banget. Semoga cara aku cerita bisa berkenan di kalian, tapi kalau banyak kurangnya aku minta maaf dan aku very welcome kepada kritik dan saran. Thank you, bye-bye.